Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Purwatiningsi atau Nining. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat semua ya. Amin. Baik, pada perkuliahan dasar manajemen kali ini, khususnya di pertemuan kedua, saya ingin memaparkan materi mengenai manajemen dan lingkungannya. Selanjutnya, pembahasan pertama, saya ingin membahas mengenai tingkatan manajer dan tanggung jawab. Dalam buku Handoko, membagi manajer menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah manajer lini atau manajer pertama. Manajer lini ini merupakan tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Selanjutnya yang kedua ada manajer menengah, yaitu meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Selanjutnya ada manajer puncak, yaitu yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sedangkan menurut cakupannya, manajer dapat dibedakan menjadi 4 kelompok sebagaimana dikemukakan dalam buku Siswanto sebagai berikut. Yang pertama, ada Dewan Direksi. Yang kedua, ada Presiden Organisasi. Selanjutnya yang ketiga, ada Departemen atau Kepala Divisi. Selanjutnya yang keempat, merupakan manajer hierarki pertama. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah piramida, yang dimana piramida ini menggambarkan struktur dari bawah ke jabatan yang cukup tinggi. Yang paling bawah ini merupakan non-manager atau disebut juga operator. Bisa juga di sini merupakan tenaga penjualan, pembukuan, operasional, dan karyawan lainnya atau staff. Selanjutnya di sini ada first line manager yang terdiri dari supervisor dan mandor. Selanjutnya di sini ada middle manager yang terdiri dari kepala bagian, kepala divisi, dan kepala seksi. Gitu ya. Atau bisa juga kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada top manager yang terdiri dari dewan direksi, presiden organisasi atau presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan atau corporate secretary, atau kepala perwakilan dan sebagainya. Di sini cakupan kegiatan manajer terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dewan direksi, yaitu yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua, yaitu presiden organisasi, yaitu yang mengelola para manajer agar terdapat kesatuan gerak dan tindakan untuk merealisasikan tujuan. Selanjutnya yang ketiga, ada departemen atau kepala divisi, yaitu yang mengelola bawahan yang meliputi spesialisasi kerjanya masing-masing. Selanjutnya ada manajer hierarki pertama, yaitu cakupan kegiatannya dalam usaha pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi. Di sini ada peran-peran manajer. Peran manajer dalam organisasi dalam buku Siswanto yaitu yang pertama, ada peran antar pribadi manajer atau the manager's interpersonal rules. Meliputi apa saja? Sebagai tokoh, central figure, sebagai pemimpin, itu leader, sebagai penghubung atau liaison. Selanjutnya, peran informational manager atau the manager's informational rules,
meliputi apa saja? Yaitu sebagai pemantau, sebagai penyebar, atau sebagai juru bicara. Selanjutnya, apalagi? Yaitu peran pengambil keputusan manajer. The manager's decisional roles. Meliputi apa saja? Yaitu yang pertama, wirausaha. Yang kedua, sebagai pereda gangguan. Selanjutnya, sebagai pengalokasian sumber daya. Dan yang terakhir, sebagai perunding. Nah, yang peran antar pribadi manajer itu, tadi kan sudah disebutkan, yaitu ada 3 ya, yaitu sebagai tokoh atau central figure, yaitu manajer seringkali berperan sebagai seorang tokoh dalam melakukan tugas seremonial. Selanjutnya yang kedua, sebagai pemimpin atau leader. Nah, ini tugasnya ngapain aja, yaitu manajer harus melakukan aktivitas seperti merekrut pegawai, melakukan aktivitas seperti pelatihan, terus memotivasi, mengembangkan, dan menggiatkannya atau melakukan training-training. Gitu. Nah, selanjutnya apalagi tugasnya, yaitu sebagai penghubung atau liaison, yaitu berhubungan dengan orang yang bukan bawahan atau atasannya, misal dengan rekan-rekannya dalam organisasi atau dengan pelanggan, kreditur, investor, pemasok, dan para pihak luar organisasinya. Selanjutnya, sebagai apa lagi? Sebagai peran informational manager. Nah, tugasnya apa? Manajer ini bertindak sebagai pengumpul dan penyebar informasi. Seperti apa? Yaitu sebagai pemantau, manajer secara kontinu mencari informasi yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, sebagai penyebar. Penyebar ini maksudnya apa? Yaitu yang dimaksud manajer menyalurkan kepada bawahan informasi penting karena tanpa dia informasi tersebut tidak dapat diperoleh. Selanjutnya, sebagai juru bicara. Nah, para manajer ini tugasnya untuk menyampaikan sebagian informasi yang dikumpulkannya kepada individu di luar unitnya, bahkan pula para pihak di luar organisasinya. Lalu peran apa lagi? Yaitu peran pengambil keputusan manajer. Dalam peran ini, manajer harus bertindak dalam 4 peran yang bertalian dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, sebagai wirausaha. Manajer harus membuat perubahan secara sukarela. Yang kedua, sebagai pereda gangguan. Nah, tugasnya manajer harus bertindak terhadap kondisi yang berada di luar pengendaliannya. Selanjutnya yang ketiga, sebagai pengalokasi sumber daya. Nah, manajer harus bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana dan kepada siapa sumber daya yang dimiliki organisasi dan waktu yang dimilikinya yang akan digunakan. Selanjutnya, peran perunding, yaitu manajer melakukan perundingan dengan pihak lain di luar organisasi. Misalnya, melakukan perundingan dengan konsultan, para pemasok, dan wakil serikat pekerja. Lalu di sini ada beberapa keterampilan manajer. Nah, keterampilan-keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh setiap manajer dalam buku Handoko, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Selanjutnya yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan administratif atau administrative skills. Selanjutnya yang keempat, keterampilan teknik atau technical skills. Nah, untuk keterampilan konseptual itu meliputi apa saja? Nah, kemampuan konseptual ini adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Selanjutnya, keterampilan kemanusiaan yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami
dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu atau kelompok. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan administratif, yaitu seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Selanjutnya, keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, penjualan, permesinan, dan sebagainya. Selanjutnya, lingkungan organisasi. Jadi setiap organisasi semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di mana organisasi berada. Organisasi yang bisa bertahan hidup adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Namun sebaliknya, jika organisasi tidak berjalan dengan baik, akan mengalami masa kehancuran apabila tidak memperhatikan nih perkembangan dan perubahan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan organisasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, bahwa lingkungan merujuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu. Di sini ada lingkungan eksternal langsung. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal langsung merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kemampuan atau kendali perusahaan yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Lingkungannya meliputi apa saja? Yaitu meliputi pertama, pemasok, sebagai penyedia fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua, pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, lembaga keuangan. Yang keempat, pesaing. Yang kelima, pemerintah. Di sini ada lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum perusahaan merupakan lingkungan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan hampir semua organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Komponennya apa saja? Yang pertama adalah demografi, yang kedua ekonomi, yang ketiga alam, yang keempat teknologi, yang kelima politik. Selanjutnya hubungan lingkungan dan organisasi. Untuk melihat bentuk pengaruh lingkungan, ada dua dimensi utama, menurut James D. Thompson. Yang pertama, tingkat perubahan. Tingkat perubahan akan melihat sejauh mana nih stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan yang stabil dan perubahan dinamis. Selanjutnya ada tingkat homogenitas, yaitu melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Strategi yang dapat diambil dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian. Yang pertama, melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung. Yang ketiga, mempengaruhi lingkungan langsung. Nah, yang tadi, melakukan penyesuaian terhadap lingkungan itu, perusahaan dapat menyesuaikan dengan mengubah organisasi, struktur, dan desainnya. Selanjutnya, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung. Jadi, manajer itu harus terus memantau perkembangan lingkungan dari berbagai media. Dan yang ketiga tadi, mempengaruhi lingkungan langsung, yaitu alternatif ini tuh sebagai tindakan untuk melakukan lobby, pemasangan iklan, dan perundingan dengan pihak terkait.
Di sini ada manajemen globalisasi, yaitu manajer perlu mempertimbangkan kekuatan-kekuatan global dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Michel Porter mengajukan 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan agar bisa kompetitif dalam ekonomi global. Yang pertama, strategi, struktur, dan persaingan usaha. Kondisi dalam suatu bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, persaingan domestik mendorong inovasi dan pengembangan keunggulan dalam bersaing. Selanjutnya, kondisi permintaan. Permintaan domestik terhadap produk dan jasa suatu industri. Bila pelanggan meminta, maka perusahaan harus cepat menanggapi produk dan jasa yang bermutu tinggi serta inovatif. Selanjutnya adalah faktor kondisi, yang dimana komponen ini berkaitan dalam menghasilkan barang dan jasa seperti pekerja yang terampil, terus infrastruktur dan adanya bahan mentah dan sumber daya. Selanjutnya yang keempat, yaitu industri terkait dan pendukung. Adanya negara atau industri pemasok yang bersaing secara internasional memiliki kemampuan menyediakan sumber daya input dan jasa yang diperlukan untuk mendukung produksi barang. Di sini ada pengertian dan manfaat budaya. Jadi beberapa pendapat tentang pengertian budaya organisasi. Yang pertama, budaya merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Casway dan Leach. Selanjutnya yang kedua, sesuatu yang dianggap biasa dan dapat dibagi bersama yang diberikan orang terhadap lingkungan sosialnya. Ini menurut Wilke. Selanjutnya yang ketiga, budaya sebagai asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan dasar yang dilakukan bersama oleh para anggota dari sebuah kelompok atau organisasi. Selanjutnya yang keempat, budaya sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, menurut Robbins. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai wujud anggapan yang dimiliki. Jadi diterima secara implisit oleh kelompok dalam menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakannya. Merasakan, terus mereka pikirkan, dan reaksi mereka terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Ada 3 karakteristik budaya organisasi yang paling penting. Yang pertama, budaya organisasi diberikan kepada karyawan yang baru melalui proses sosialisasi. Yang kedua, budaya organisasi mempengaruhi perilaku kita di tempat kerja. Selanjutnya yang ketiga, budaya organisasi berlaku pada 2 tingkat yang berbeda. Menurut Robin, dalam bukunya Organizational Behavior, budaya memiliki fungsi dalam organisasi. Yang pertama, budaya memiliki peran dalam menetapkan tapal batas. Artinya bahwa budaya menciptakan perbedaan yang jelas nih antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Selanjutnya yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Selanjutnya yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Selanjutnya yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Di sini ada tingkatan dan karakteristik budaya. Jadi kalau kita pandang dari sisi kejelasan dan ketahanan terhadap perubahan, budaya organisasi memiliki 2 tingkatan.
Yang pertama, budaya kasat mata, yaitu budaya yang dapat dilihat dan didengar waktu berkeliling dalam organisasi sebagai seorang pengunjung, pelanggan, dan pegawai. Selanjutnya yang kedua, budaya pada tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat. Budaya merujuk pada nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang-orang dalam kelompok dan cenderung bertahan sepanjang waktu, bahkan meskipun anggota kelompok telah berubah. Budaya ini sangat sukar berubah karena anggota sering tidak sadar akan banyaknya nilai yang telah mengingatkan bersama mereka. Nah, tingkatan dan karakteristik budaya. Di sini ada beberapa karakteristik budaya yang sering disebut sebagai elemen dasar dan konsep budaya. Yang pertama, budaya itu diciptakan. Yang kedua, budaya itu dipelajari. Yang ketiga, budaya secara sosial diturunkan. Yang keempat, budaya bersifat adaptif. Selanjutnya, budaya memberikan petunjuk. Nah, peran pemimpin dalam menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya, yang pertama, harus memberikan perhatian. Harus lebih krisis. Reaksinya tuh harus lebih krisis. Yang ketiga, permodelan peran. Yang keempat, alokasi imbalan. Yang kelima, kriteria, menseleksi, dan memberhentikan. Nah, budaya dan subbudaya. Organisasi juga memiliki subbudaya. Subbudaya merupakan budaya pada umumnya untuk kelompok orang dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sama yang mendasari dan tampak pada karakteristik personal. Orang-orang dalam organisasi harus merasa nyaman bekerja bersama dalam batasan subbudaya yang diakui. Organisasi berisikan subbudaya yang berhubungan dengan pertama, subbudaya pekerjaan, yang kedua, subbudaya rasial, yang ketiga, subbudaya umur dan generasional, yang keempat, subbudaya gender. Di sini budaya yang adaptif ya. Kreitner dan Kinnicki mengusulkan 3 perspektif untuk menjelaskan tipe budaya yang meningkatkan prestasi ekonomis dari suatu organisasi. Yang pertama, perspektif kekuatan, yaitu memprediksi hubungan signifikan antara kekuatan budaya organisasi dan prestasi finansial dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, perspektif kesesuaian, yaitu mengasumsikan bahwa budaya harus sesuai dengan konteks strategis atau bisnis. Selanjutnya yang ketiga, ada perspektif adaptasi, yaitu mengasumsikan bahwa budaya yang bersifat adaptif meningkatkan prestasi finansial organisasi. Di sini ada perilaku dan etika individu. Nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar dari budaya organisasi. Keduanya ini memiliki peran yang penting di dalam mempengaruhi etika berperilaku. Perilaku organisasi memberikan wawasan bagaimana caranya untuk mengelola perilaku kerja manusia. Di sini ada beberapa saran dan petunjuk dalam mengembangkan etika di tempat kerja yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinnicki. Yang pertama, harus bertingkah laku etis. Kedua, penyaringan karyawan yang potensial. Yang ketiga, mengembangkan kode etik yang berarti. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika atau training etika. Yang kelima, membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural yang menggunakan etis. Baik, sekian pemaparan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.